Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman IKN TV. Balik lagi nih sama aku dalam program podcast IKN TV. Nah teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkan sebuah konten. Tapi sebelum itu ini ya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian biar bisa tahu juga nih apa pembahasan kita. Dan juga hari ini nih teman-teman, kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa gitu. Pasti teman-teman udah kenal. Mungkin langsung aja ya kita sapa. Halo Bang Putra Tarigas. Halo Kak Nindi. Halo. Halo semuanya. Biasanya dipanggil apa nih Bang? Bang Put. Bang Put aja Iya, gitu. Bang Put. Oke. Nah teman-teman, jadi Bang Put ini merupakan salah satu seorang konten kreator atau selebgram mungkin. Waduh. Konten Agak berat kreator kalau ya dibilang mungkin. selebgramnya. Oke. Jadi seorang konten kreator yang memang bergelutnya di bidang vlog-vlog mungkin gitu ya Bang ya. Nah jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita mengembangkan sebuah konten gitu bersama Bang Put gitu. Dan teman-teman tetap simak podcast kita pada sore hari ini sampai dengan selesai karena tentunya akan banyak sekali informasi gitu ya, dan juga ilmu yang akan menambah wawasan kita, dan juga teman-teman nantinya siapa tahu gitu ya, dengan teman-teman melihat ini juga dapat menambah inspirasi dari teman-teman gitu. Oke, mungkin sebelum kita membahas tentang tema kita nih ya Bang, boleh kali ya kita ulik-ulik sedikit gitu ya. Pasti teman-teman mau kenalan gitu kan. Sebenarnya Bang Put ini dari mana sih gitu, atau kenapa sih bisa bergelut di bidang konten kreator gitu. Oke, mungkin boleh Bang Put perkenalkan Abang dari mana juga asalnya gitu. Oke, sebelumnya makasih ya Oke. dari IKN ya, podcast IKN yang sudah mengundang saya. Oke, saya berasal dari putra daerah pastinya. Saya aslinya dari Ngabang, lahir di Ngabang. sana. Oke. Tapi kayak sekolah itu berpindah-pindah karena ikut bapak pindah tugas gitu kan. Jadi banyak belajar tentang culture, budaya-budaya Betul. yang baru, Betul. terus lingkungan yang baru Ya. gitu. Jadi saya dibesarkan di Ngabang dan saya putra daerah asli Kalimantan Barat. Asli Kalimantan Barat ya teman-teman. Iya. Nah sekarang kesibukannya apa sih Bang Put? Gitu. Kesibukan saat ini, karena kalau kita lihat kan sibuk banget gitu, kayak keluar kota terus gitu. Kalau yang aku lihat nih ya teman-teman dari sosial medianya Bang Put gitu. Kesibukan sekarang ya udah pasti as content creator pasti melihat setiap sudut ruangan yang bisa dijadiin konten Iya, pastinya. Karena ya itu kerjaannya gitu. Betul. Nah kesibukannya tuh kerjain beberapa produk-produk, kemudian Oke. juga bantu beberapa usaha-usaha UMKM yang mungkin punya usaha yang pengen dibantu biar Oke. bisa dilihat orang lain, bisa dipromosi gitu sih. Nindi. Oh berarti juga membantu UKM gitu, khususnya di Pontianak atau justru di Kalimantan Barat sendiri Bang Put? Khususnya Pontianak, Pontianak, tapi Kalimantan Barat juga ada, Oke. bahkan sampai di luar juga ada gitu. Oke, wah berarti sangat luar biasa sekali gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya dari sekarang Bang Put sudah menjadi seorang konten kreator gitu. Boleh nggak sih ceritain sedikit aja gitu perjalanan sebenarnya gimana nih bisa jadi seperti sekarang gitu? Karena kalau dulu nih ya teman-teman, jujur aku tahu Bang Put itu dulu dari tari-tari itulah. Waduh, Dari tari-tari. zaman tari-tari itu. Jadi dari situlah mulai ternyata luar biasa sekali gitu. Boleh kali Bang cerita sedikit pengalamannya? Perjalanannya. Kalau perjalanan bisa dibilang panjang, nggak selesai episodenya, Oke. tapi aku akan singkat. Sedikit aja ya. Perjalanan kenapa bisa jadi di posisi sekarang ya, itu dimulai tahun 2015 atas keberanian ya, Oke. atas keberanian dan kreativitas. Di sana dulu ada aplikasi yang nama Dubsmash. Dubsmash, kemudian, iya, oke. aplikasi lucu-lucuan gitu kan. Dan lebih lagi kan, basically-nya aku memang anak seni, pendidikan seni yang dimana Itu kan waktu kuliah ya? waktu kuliah Oke. gitu, karena seni gitu kan, otomatis kan apa aja dikerjain. Betul. Pasti pede. Seni, Iya. anak seni harus modalnya pede kan. Betul, percaya betul, diri. betul. Ya bikin video di Dubsmash, ternyata videonya itu banyak yang apresiasi, yang bilang bang videonya bagus banget. Iya. Ya udah buat lagi upload. Ya udah dari situ aku sadar bahwa ternyata sadar kalau itu punya value gitu. Iya, Punya sesuatu gitu. yang bisa dikembangkan Betul. di situ. Akhirnya mulai di tahun 2016 coba buat lagi, ternyata sangat disukai orang. Mulai itu 2016 waktu itu ada challenge. Oke. Challenge waktu itu diadain oleh Ashanti dan Mas Anang ya, Oke. papanya Aurel. Nah, waktu itu ada Ashanti ngadain challenge, ada lagu barunya. Nah di situ kita bikin challenge buat
memperagakan lagunya kayak ngedubbing kayak nyanyi gitu kan dengan video kreativitas. Nah saat itu video aku kalau nggak salah dari sekitar 500 video itu videoku lolos gitu, Oh, lucu gitu. katanya Oke, kayak gitu. Dan peserta yang paling jauh itu aku dari Kalimantan. Dari Kalimantan gitu karena ya. waktu itu sempat patah semangat karena Iya. apa? Banyak Nggak mungkin saingan, anak iya, saingan, betul. Anak Kalimantan yang mindset orang kayak bahwa nggak mungkin lah ya. Betul, Pasti yang diambil ya orang sekitaran dekat-dekat itu. Akhirnya dipanggil. Waktu itu ada 5 pemenang, ada yang dari Jogja, ada dari Bandung, Oke. ada dari Jakarta. Nah peserta yang dari jauh tuh aku dari Kalimantan Barat. Itu berangkat ke sana? Berangkat ke sana. Oke. Dan waktu itu sempat Mas Anangnya bilang sendiri waktu itu ke manajernya atau asistennya aku lupa. Waktu itu ada di kontak via WA. Mas Anangnya bilang kayak gini, ini siapa? Dia bilang gitu. Oh, ini Putra dari Kalimantan. Terus kenapa nggak dipanggil? Gitu. Terus kata mereka bilang, kata Mas Anangnya bilang, pokoknya aku nggak mau tahu. Ini anak harus datang ya. Dia bilang, oh kocak banget. Udah suruh datang aja. Ya udah. Waktu itu aku Ketemu. Wah. Diundang langsung ke rumahnya Mbak Ashanti. Nah, dimulai tahun 2016 itu yang nama aku pelan-pelan kayak dikenal. Terus di Kalimantan Barat juga dikenal. Terus mungkin orang senang kali ya. Itu kan sempat masuk TV, jangan masuk TV gimana sih? Karena ada Bang Putra di TV gitu kan. Jadi sempat viral dan dari situ orang namaku mulai dikenal. Pemenang lomba dari Mbak Ashanti. Nah, itu singkat cerita dari itu. Awal mulanya. Gitu, gitu, nah, dari itu aku tetap kembangin ternyata udah sadar kayak ini konten harus dikembangin. Iya, sayang punya kalau potensi punya gitu potensi ya. nih buat bisa dikenal gitu Iya. kan. Waktu itu niatnya bukan pengen dikenal nggak, cuman pengen buat kayak coba-coba dan kayak kreatif aja deh gitu kan. Mau bikin video-video bagus biar orang suka lihat gitu. Menghibur ya. Betul, lebih pada menghibur gitu kan. Nah, di tahun 2017, 18 fokus 2017 sama 18 aku sempat vakum karena waktu itu aku fokus kuliah. Oh iya, berarti berhenti dulu deh gitu. Bikin sih tapi enggak terlalu Nggak padat, fokus. nggak terlalu fokus. 2017, 18 aku fokus kuliah dan waktu itu aku kuliah sambil kerja. Jadi benar-benar berasa bikin Sibuk konten itu banget sibuk banget, kerja sambil kuliah. Ya bayangin kan kerja sambil kuliah gimana. Nah, selesai 2019 aku tekunin lagi nih video-video aku. Nah, kemarin sempat 2019 kerja. Akunnya kerja, kan udah selesai kuliah ya. Kerja tapi sadar nih, saat kerja tuh kayak pikiran di mana gitu, badan di mana kayak gitu kan. Karena kan basically memang anak seni ya. Anak seni kan itu terus kreatif. Iya, betul. Jadi itu harus apa-apa kerja memang kerja di kantor. Cuman pulang dari kerja tuh bukan istirahat, tapi tuh kayak aku ngerjain konten apa lagi hari ini ya. Iya, gitu, betul. Jadi orang-orang pada senang gitu. Ya udahlah, mungkin tempatnya aku di situ 2019 sampai 2020 aku fokuskan untuk kerja 1 tahun waktu itu di Sintang. Oh, di Sintang. Ya, kerja 1 tahun di sana, tapi aku pikir ya udahlah gimana caranya aku tetap fokus ke basicnya aku. Iya, yang dinyamankan aja gitu. Bukan berarti tempat kerja nggak nyaman ya. Cuman kita kan harus memilih salah satu ya. Betul. Memberanikan diri di awal tahun 2020 loh, pandemi, orang susah cari kerja, orang banyak dipecat, tapi aku resign. Aku jadi resign waktu itu. Kalau boleh tahu di Sintang ya? Di Sintang. Di kantor apa? Karena kebetulan nih, Bang saya juga dari Sintang. Oh, gitu dari Sintang ya? Iya. Nggak, aku nggak di kantor, aku anak perhotelan, My Home. Di My Home. Ya, aku di My Home Manajemen, aku Oke. sebutin. Di sana resign, kerja di sana, memilih untuk jadi konten kreator. Karena waktu itu bikin video kan, terus tiba-tiba bikin video yang latih. Iya, yang viral latih, itu ya. ternyata tuh banyak banget apresiasi orang-orang. Itu masih di Sintang Masih atau di udah di Sintang, sini? bolak-balik itu Sintang Pontianak. Oke. Dan itu ada beberapa kayak tawaran endorse sama visit kan. Jadi itu kan lumayan lah Sintang Pontianak naik bis berapa kali berapa ratus. Jadi kita harus tahu fee-nya pembayarannya berapa biar balance, jadi nggak pulang dengan tangan kosong. Akhirnya pulang. Karena lumayan ya ongkosnya. Lumayan. Tidak mungkin kayak 3 tokoh 4 tokoh ada masuk aku ke Pontianak. Tapi sambil ke Pontianak bukan fokus untuk visit, tapi tuh udah habis tuh bikin konten. Iya, memang harus ya mungkin ya diharuskan buat gitu. Harus buat gitu kan. Nah, di saat itu videonya viral. Nah, pulang lagi ke Sintang kerja bikin TikTok tuh, aplikasi TikTok viral ternyata tuh TikToknya. Padahal aku main TikTok baru ya, baru lebih lama di Instagram. Ternyata video-video edukasi yang aku cerita di Instagram tentang kehidupan masyarakat di kampung, perdesaan, terus menceritakan tentang perjuangan anak-anak daerah. Ternyata banyak orang yang suka gitu. Di tahun 2019 itu 2019 resign. Tapi sebelum resign
kata temanku bilang, apakah nanti sebelum resign kamu udah pasti kerja atau kamu udah yakin kalau kamu bisa resign? Jadi itu belum ada persiapan kerja tempat selanjutnya ya? Belum ada persiapan. Tapi aku di situ mikir, oh aku nih kreatif nih ya. Tapi aku waktu itu awal pandemi aku bikin usaha. Aku ada usaha, jadi sebelum resign aku usaha, aku geluti usaha itu, pulang ke Pontianak, ternyata usahanya aku tuh selama kurang lebih 5 bulan itu baru bikin usahanya tuh lancar. Lancar tuh kayak kok orang rame ya beli gitu kan. Usaha apa Bang kalau waktu itu sempat masker. Masker, Masker, dan itu masker pertama di tahun 2020 pandemi awal, waktu ada belum masker medis ya, masker medis yang kita biasa gunakan. Susah banget ya waktu itu susah kita dapat. Banget, ingat kan kita susah banget carinya. Aku akhirnya bikin masker itu masker kain. Aku jahit, aku ambil pakai tukang jahit, terus aku desain, terus aku bikin chains maskernya yang kayak tali masker. Yang dimana ketika kita makan bisa dilepasin, jadi nggak simpan di meja. Dikalungin. Gitu ya. Itu sebagai apa? Lahir dari pola pikir kreatif itu. Kreatif ya. Iya betul. Tahun 2020 ya. Waktu itu langsung bikin kontennya kok langsung rame. Penggemarnya. Penggemar sih kayak peminatnya kok maskernya lucu ya Bang, terus aku bikin rantai-rantai jadi bikin praktis buat mereka. Nah aku juga promosi ya, mungkin aku sadar bahwa di Instagramku rame nih kan, masa iya kita punya Instagram rame kita mempromosikan usaha orang kita nggak manfaatin. Akhirnya manfaatin Instagramku rame, tapi aku juga ngendorse coba kayak bantu promosi, ternyata tuh berdampak kayak aku, oh ternyata apa ya, dikasih Tuhan lah ibaratnya kita jalan-jalan yang baik sama Tuhan, ternyata Tuhan kasih. Nah itu modal usahaku, modal utamaku untuk aku bisa bertahan hidup di Pontianak. Pasti gitu. Betul. Tapi aku selain itu juga aku fokus juga ngerjain segala sesuatu konten. Di setiap apa yang aku lakukan aku kerjain konten. Nah tahun 2020 bikin video sama teman, daripada nggak ada kerjaan bikin video tari yuk. Bikin video tari sama teman, kita bikin tim atau apa gitu, bikin video tari, bikin di Untan, ingat waktu itu video viral, akhirnya diundang ke Trans TV. Iya itu ada lihat juga, ada ya? Kan ada masuk juga Pontianak Informasi gitu, lihat siapa nih gitu. Karena dari situ sih sebenarnya aku juga kenal Bang Put gitu. Gitu. 2020 bikin video, ternyata viral videonya. Itu dari kawan-kawan kuliah atau gimana Bang? Adik tingkat. Oh adik tingkat, ketemu, yaudah daripada kita nggak ada buat atau apa, biar tetap terus kreatif, kita bikin video yuk bareng-bareng gitu. Asalnya gabut aja gitu ya? Iya, bikinnya kayak ya udah buat aja deh daripada kita gabut gitu kan. Bikinnya ternyata berbuah manis, mungkin karena usaha tadi ya. Bikinnya niat, tekad, yaudah akhirnya bikin video, viral videonya dan sampai beberapa channel TV yang akun-akun besar yang repost. Nah, waktu itu kita banyak banget waktu itu, betul. Nggak nyangka sih aku waktu itu. Diundang ke Trans TV sama di Net TV malam-malam dan itu kaget banget. Nah, dari situ juga gue sadar bahwa ternyata selama ini usaha itu tidak mengkhianati proses. Betul. Itu sih perjuangan dan sampai saat ini. Jadi memang awal mulanya buat konten itu lebih ke kayak vlog gitu, atau memang dari tarinya itu dulu Bang yang awalnya kayak meledak banget gitu? Bikin video lucu. Oh ini Dub Smash itu? Iya. Bikin video lucu. Tari itu udah kesekiannya. Karena udah sadar kuliah di seni tari. Terus waktu itu lagi naik-naiknya TikTok ya. TikTok kan naik di zaman pandemi. Betul. Pandemi naik TikTok, orang mager gitu. Ya pasti banyak banget konten-konten yang menarik untuk dijadiin konten. Dari situ naiknya gitu. Manfaatin situasi. Iya, gitu. Betul. Nah, tadi bicara tentang seni gitu ya, kuliah. Sebenarnya apakah memang dari basic atau dari hobi gitu sehingga memilih jurusan seni itu atau gimana Bang? Itu juga perjalanannya panjang. Iya, gitu. Aku juga sebenarnya sudah kuliah di salah satu universitas yang ada di Pontianak. Udah semester 5, aku berhenti. Kenapa berhenti Bang? Berhenti pertama karena masalah biaya, karena cukup mahal perekonomian. Terus juga karena akunya belum siap waktu itu. Dan juga sadar bahwa berarti aku nggak bisa di sini gitu. Nah, memutuskan untuk berhenti. Selama 1 tahun untuk kerja lagi. Tapi aku mikir kayak sayang ya kalau aku nggak kuliah. Intinya mengutamakan pendidikan gitu kan. Akhirnya aku sadar kalau aku punya basic tari. Jadi aku niatkan untuk ternyata Untan ada seni tari nih. Jadi bisa ibaratnya tersalurkan bakat ekspor kita di situ. Ternyata ada wadah untuk aku tetap bisa mengenyam pendidikan, juga bisa meneruskan hobiku gitu. Nah, udah kuliah di Untan selesai gitu. Berarti
Itu dia sampai semester 5 ya? Semester 5 di salah satu sebenarnya udah lumayan lama ya. Iya, sayang sebentar banget, lagi. 2 tahun lagi kalau nggak salah, setahun deh. Terus akhirnya memilih di Untan lah gitu tari, dan itu saat mulai Dubsmash mulainya dari saat sudah di Untan di seni tari itu, atau dari kampus sebelumnya? Sudah di Untan. Oh, sudah di Untan. Oke. Nah, jadi memang kalau kita lihat gitu ya perjalanannya dari yang tadinya buat video lucu sampai memang hoki sih, bisa aku sebut itu hoki dari awalnya sampai menang gitu ya, didatangin sama Mas Anang kayak gitu-gitu, terus sampai juga tahun 2020 gitu ya diundang lagi gitu ya di Trans TV, di net juga gitu kan. Itu kan merupakan sesuatu yang kita nih jauh gitu loh dari Kalimantan gitu loh. Itu tuh kayak merupakan mustahil sih gitu. Mustahil sih kalau kita lihat gitu. Tapi buktinya ada loh teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mikir mustahil, sebenarnya nggak ada yang mustahil gitu ya, nggak ada yang mustahil. Asal justru dari coba-coba, dari iseng gitu ya, itu bisa membuat istilahnya pertama nama kita dikenal gitu ya, terus juga mungkin bisa menambah pengalaman pastinya gitu ya, nambah relasi juga gitu. Nah, cerita tentang pengalaman abang tadi sampai akhirnya diundang gitu ya, diundang. Nah, sekarang gitu ya, setelah kan saya lihat udah kurang tari-tari itu gitu ya, lebih ke vlog-vlog gitu ya. Nah, kenapa sih Bang memutuskan untuk juga konten kreator itu bergerak di vlog-vlog kayak gitu? Oke, karena aku tipikal orang yang selalu explore ya, selalu nggak puas akan hasil gitu ya. Jadi karena aku juga suka melihat setiap sudut ruangan yang ada di sekitar aku bisa dijadiin konten. Itu yang paling susah untuk ditemukan. Tapi aku tetap berusaha jalan kemanapun. Ini memori aku bisa berapa videonya berapa ribu di dalam itu. Udah penuh gitu ya. Buat apa? Itu buat stok. Stok apa? Stok konten. Jadi itu gini, karena aku di Instagram itu ada jamnya. Ada jamnya di saat aku bangun pagi sebelum memulai aktivitas di story aku itu harus bikin sesuatu yang menarik dulu. Oh, bisa bikin konten, video-video konten yang udah ada sebelumnya aku bikin biar estetik gitu. Jadi kayak walaupun dengan ucapan selamat pagi, jangan lupa semangat, itu juga dibikin konten yang menarik seperti. Berarti memang ada basic untuk editing juga ya kalau kita lihat. Itu. Oh, belajar. Ya malam sebelum tidur pasti belajar. Aku belajar terus nanya, terus selain belajar juga ngasah diasah. Oh, aku punya stok konten video, aku harus ngedit sendiri gimana biar bagus. Sering juga jadi cari referensi buat bisa bagus gitu. Jadi memang awalnya gitu, karena dari Dubsmash itu kan kita istilahnya coverin video orang gitu ya, musik orang gitu dah. Sampai pada akhirnya sekarang mau tidak mau karena memang perkembangan zaman sudah semakin luas gitu ya. Kita juga harus bisa untuk menjadi seorang konten kreator, selain kita juga bisa ngomong gitu ya, tentu nyari konten juga, terus pasti harus bisa editingnya. Betul, gitu. itu wajib. Jadi kita sebagai konten kreator nggak cuma ngedit ya, kita juga harus tahu kebutuhan video kebutuhan buat diri kita. Kita tahu gimana cara mengolahnya, bagaimana pembawaan kita. Jadi sebagai orang mikir kalau konten kreator nggak video doang, edit doang, semudah itu. Coba saja gitu ya. Biasa teman-teman gitu, Bang. Bikin video doang, gitu dibayar, doang, gitu. Terus saya tantang. Silakan. Coba saja. Karena memang untuk menjadi seorang konten kreator tuh nggak mudah gitu ya. Dari niatnya dulu, semangatnya dulu. Karena nih ya Bang, banyak banget teman-teman aku yang pengen sebenarnya untuk menjadi konten kreator, karena zaman sekarang gitu ya udah konten kreator itu bisa dianggap pekerjaan, menjadi lapangan pekerjaan gitu kan. Nah, tapi memang banyak banget yang malu gitu ya pertama. Terus juga kalau misalnya semangatnya tuh cuma di awal gitu. Nah, gimana sih kalau menurut Bang Putra sendiri kalau kita ingin menjadi seorang content creator tuh agar terus gitu, jadi semangatnya tuh nggak pudar-pudar gitu, harus konsisten tuh. Harus konsisten kayak gitu ya. Ya benar. Berarti sebenarnya ya itu penyakit sebagai konten kreator itu tuh bukan penyakit sih, lebih kepada kewajiban kamu. Yang pertama itu ya konsisten. Konsisten. Nah, gimana cara aku biar bisa mengembangkan itu semua? Ya aku sadar bahwa kalau aku sadar aku hidup karena konten. Nah, jadi itu ngerjain itu dari hati. Makanya kita apapun segala sesuatu itu kita kerjakan dari hati kita. Kita bikin video bagus,
kamu maunya apa gitu, biar konten itu bisa dilihat orang gitu. Kalau aku kan bikin konten bagus, video bagus, aku ngelihatnya aduh editannya bagus ya, tek upload, orang DM, bang itu di mana, bagus banget konten. Itu tuh kayak selain menghibur diri kita juga bisa menghibur orang lain. Nah itu sebenarnya taste, rasa itu tuh yang kita susah dapetin di dalam konten itu tuh. Itu kepuasan tersendiri loh. Nah, gimana cara kita tetap konsisten? Yaitu ingat tujuan awal kamu bikin konten tuh apa. Kalau mau bikin, biasa orang semangatnya setengah-setengah ya. Kadang karena kalau dia posting nggak ada yang komen, nggak ada yang like, mungkin itu kali ya. Makanya aku selalu pernah beberapa teman ya, aku bilang beberapa teman yang pengen belajar konten kreator, dan beberapa teman yang menurut aku mereka sudah bukan sukses sih, lebih kepada berhasil ketika aku udah handle mereka. Ada sebagai TikToker sekarang udah 1M followersnya, itu juga bukan aku bilang aku yang ngajarin dia. Dia banyak bertanya, bang ini gimana sih bikin konten ini. Nah caranya kayak gini, kamu cari apa sih ciri khas diri kamu, bikin konten kamu. Nah itu dari TikTok, dia udah 1M followers, dia udah menikmati hasil dari itu. Iya betul. Nah satu lagi Instagram temanku juga ada beberapa yang mungkin hari ini dia baru diundang, hari ini diundang di Trans TV. Gitu. Namanya Criselda, yang dia memiliki kekurangan. Waktu kenal sama dia, aku kayak ajak rangkul dia. Aku tuh pengen biar aku tuh nggak insecure dengan kondisi fisik aku kayak seperti ini. Gimana ya bang, buat bini, sini aku bantuin kamu. Kita menceritakan diri kita, bukan menceritakan kisah sedih kita, bukan. Tapi kita jadikan itu sebagai peluang buat diri kita. Ceritakan aja gimana kamu mengalami pembulian gitu. Akhirnya karena sekarang dia mungkin di sini udah bukan nggak diterima sih, lebih kepada mungkin kurang menerima ya. Akhirnya dia pindah kerja ke Jakarta. Gitu. Dan dia bikin konten di sana. Dan hari ini dia dua kali dia masuk kemarin Trans TV, Trans 7, video di viral gara-gara bikin video self love tentang diri dia. Nanti ada cek Instagram. Boleh. Bagus. Nah itu dia salah satu orang yang aku bimbing. Yang aku sadar bahwa ilmunya aku juga bagi buat orang lain. Gitu. Bermanfaat gitu. Buat dia, dan ternyata dia bisa ngembangin itu, dan sampai saat ini dia bilang, bang thank you bang, terima kasih karena abang aku bisa kayak gini. Ya bukan karena aku, ya karena kamu juga, karena kamu konsisten, kamu niat dari awal, dari kamu tuh dengar omongan aku gitu sih. Jadi itu sih konsisten, gak penting itu. Kami ingat tujuan awal kita apa. Kalau tujuan kita buat nyenangin orang, bikin buat nyenangin orang lain. Kalau konsep kita mencari cuan, itu urusan kedua ya, kita nggak tahu. Dan satu lagi, bikin konten jangan lihat angka. Angka dalam artian menurut aku adalah viewers dan followers. Kalau kita melihat dikit follow, patah semangatnya. Betul. Buat aja udah, banyak yang kayak gitu bang. Betul kan? Buat aja, konsisten aja, nggak usah pedulin. Aku aja bikin video nggak pedulin sama orang lain. Kayak udah viewers segini, ya udahlah biarin, bikin lagi. Bisa viewersnya sedikit, bikin lagi gitu. Bikin aja terus, konsisten kayak gitu. Jangan patah semangat. Nah jadi isi-isi konten itu sebenarnya bukan hanya hal-hal yang istilahnya menghibur orang, tapi kayak yang tadi kawan abang itu kan juga menceritakan dirinya gitu. Kita tidak tahu bahwa di luar sana juga mungkin ada orang-orang seperti dia gitu kan. Nah jadi juga menjadi sebuah bahwa dia tuh nggak sendirian loh gitu kan. Ada juga orang-orang di luar sana yang sama senasib gitu ya. Dan juga bagi teman-teman memang konsisten itu kuncinya gitu ya, kuncinya betul. Jadi jangan patah semangat gitu ya buat teman-teman nih yang lagi berjuang gitu ya menjadi seorang konten kreator. Nah kita balik lagi nih bang sedikit. Tadi abang bilang abang putra daerah dari Ngabang gitu ya. Nah gimana nih ceritanya bisa sampai ke kuliah di sini? Apakah memang sudah dari kecil gitu pindah ke sini, atau memang baru merantau itu di kuliah ini gitu? Aku bisa bilang perantau, tamat SMA, dan aku juga sekolah. Aku kalau mau cerita juga sedih sih sebenarnya. Gini loh, aku tuh bukan orang yang lahir sebagai orang yang langsung bisa segalanya gitu kan. Aku SMP di asrama. Aku di SMP kan bapakku pindah-pindah, jadi aku SMP di asrama. Bayangin anak masih 12. Itu di Ngabang? Enggak, di Tayan waktu itu. Oh, di Tayan. Aku SMP-nya di Tayan. Umur 12 di asrama, masih SMP, masih kecil-kecilnya, dituntut kita bisa masak. Gimana kita harus ikutin peraturan asrama, di asrama gitu. Nah, terbiasa oleh karena itu. Kemudian juga SMA-nya aku tinggal sama orang lain. Orang lain ya, bukan tidak ada unsur keluarga ataupun apa. Kenapa aku tinggal mereka? Ya karena aku pengen didik biar ngerasa kayak pengalaman hidup aku tuh gimana sih, kayak ngurusin rumah tangga, nyiapin sarapan keluarga mereka gitu kan.
nyuci piring, semuanya setrika semua aku kerjakan. Jadi dari itu melatih diri aku untuk menjadi bisa, terbiasa karena dari hal kecil tuh udah ditempa untuk menjadi orang yang mandiri gitu. Nah, tamat SMA aku latar belakang keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi, tapi aku punya tekad dan niat untuk bisa kuliah. Oke. Nah, aku bilang sama mamaku pengen kuliah, yaudah kata mama nggak ada uang, tapi mama berusaha buat nyukup kuliahin kamu. Itu mama punya tekad kuat kuliah. Ya itu karena aku berhenti juga karena aku sadar aku ekonomiku kurang, sadar. Nah, waktu setelah itu 2009 waktu aku masih ingat pindah kuliah di Untan, itu yang kuliah itu aku sendiri biayain kuliahku. Waktu itu kerja sambil kuliah kan. Gimana anak seni yang kuliah dari pagi sampai malam, praktiknya setiap hari full. Kerja di perhotelan dengan shift yang biasanya pagi kuliah jam 7 tapi aku shiftnya malam. Masuk jam 12 malam, pulang jam 3 pagi, jam 7 pagi, jam 8 aku harus kuliah every day setiap hari. Yang mana kadang aku orang kuliah aku tidur. Tapi di situ aku cerita sama dosenku yang aku syukur punya dosen luar biasa pengertian gitu pengertian. Terus biasa bayar bayar apa sih kalau bayar semesteran, teman-teman duluan, aku yang belum. Aku cerita curhat sama kepala langsung sama ketua prodiku. Pak, aku uangnya belum cukup. Ya nggak apa-apa katanya, telat juga nggak apa-apa, yang penting selesai kuliahnya. Itu sih perjuang yang benar-benar yang aku ngerasain. Kenapa aku dituntut untuk mandiri? Kenapa aku selalu dibilang sama orang kayak, Bang kok serba bisa sih Bang? Disuruh masak bisa, disuruh kemasin rumah semua bisa. Apapun itu abang kerjain, abang babat, nari bisa, semua bisa. Ya itu aku karena didewasakan karena lingkungan, didewasakan karena keadaan yang membuat aku bisa gitu. Dan aku juga dari orang tua yang benar-benar mendidik aku untuk apapun segala sesuatu yang kamu harus dapat ini, kamu harus belajar. Kamu harus usaha. Kayak masih kecil jual kaleng itu kan rasain semua. Kayak aku pengen Indomie 1 bungkus, kata mama bilang cari kaleng, cari besi gitu. Masih kecil ya, aku udah ngerasain semua. Jadi ketika di posisi sekarang nemuin hal-hal yang kayak gitu, kayak kemanapun aku berada, aku heran kayak teman-teman bilang, Bang Putra kok kayak biasa sih sama lingkungan hal kayak gini. Ya karena aku dulu kayak gini, aku bilang kayak gitu. Makanya kalau lagi ngumpul bareng teman-teman, ngumpul kayak bis makan gitu, kayak aku tuh naluri banget kayak ngumpulin, beresin. Biasa aku bawa ke piring, bawa ke dapur. Teman-teman bilang, udah Bang nanti ada yang bersihin. Udah biar aku aja yang beresin. Aku kayak kok bisa seringan itu loh ya kan. Aku bilang aku udah terbiasa karena hal-hal di rumah hal gitu. Karena gitu mungkin yang orang-orang lihat sekarang udah suksesnya aja gitu ya, jadi nggak tahu kalau kecilnya selama perjalanan menuju dewasa tuh juga berat gitu ya. Sangat berat bagi betul. Tapi banyak pelajaran hidup. Iya, banyak belajar, banyak juga justru ilmu-ilmu yang kayak gitu bermanfaat sebenarnya sekarang gitu. Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang kan banyak nggak taunya gitu. Betul. Banyak nggak taunya. Jadi memang kalau kita lihat gitu ya dari perjalanan Bang Put ini sangat luar biasa gitu ya. Memang agak terharu gitu ya sebenarnya karena memang sekarang anak-anak mau kuliah itu enak banget gitu, bisa dibilang kayak santai banget, mau apapun juga ada bisa gitu. Jadi memang hal-hal seperti inilah yang sebenarnya bisa membangun kita gitu ya. Menjadi lebih semangat gitu ya, dan menambah pengalaman yang memang benar-benar dapat berguna dan juga bermanfaat. Gitu. Nah, satu lagi cerita di keluargaku ya. Boleh. Karena kan aku punya mamaku punya banyak keluarga dan cucu dari kakekku, dari belasan cucu kakekku, karena mamaku punya 7 saudara. Bukan kayak 10 lah ya. Cucunya yang kuliah cuma aku. Dari anak kedua dari kakekku. Tapi aku punya keponakan-keponakanku ya dari adik mamaku yang selesai sekolah. Karena aku sadar bahwa pendidikan itu penting. Jadi aku kayak mengedukasi ke mereka, ke orang tua mereka bahwa tante dia kuliahin aja nanti gitu. Cobain aja beasiswa dan lain sebagainya. Terus orang tuanya terlalu kayak matahin semangat anaknya yang bilang nggak ada duit, tante coba dulu karena pendidikan itu penting, karena dia nanti jadi tulang punggung keluarga tante, nanti dia yang bakal bisa bantu segalanya gitu. Jadi dari situ mulai ada nih keponakanku yang kuliah. Yang aku kasih motivasi buat yuk ikut beasiswa, ternyata dia lulus beasiswa gitu. Sampai sekarang ya ada lagi yang sekarang ponakan 2 orang di Pontianak, itu juga jadi tanggung jawab aku. Ya, kalian ketemu sama mereka, kamu di mana makan siang yuk. Jadi makan siang, duduk bareng, cerita sama dia kuliahnya gimana.
kuliahnya benar-benar yang beres. Aku bilang karena kamu nanti bakalan jadi tulang punggung keluarga, terus kamu bakalan jadi contoh buat adik-adik sepupu-sepupumu nanti. Jadi bangga aja punya teman-teman punya keponakan-keponakan yang masih bisa meneruskan pendidikan gitu. Karena memang kalau kita lihat gitu ya, lingkungan keluarga itu juga mempengaruhi sebenarnya gitu. Sangat ya. Banyak mungkin kalau misalnya keluarga yang kayak anak-anaknya gitu nggak kuliah, sebenarnya tidak ada pikiran atau pikirannya itu belum terbuka bahwa pendidikan itu penting gitu ya. Nah maka dari itu karena Bang Put juga merupakan salah satu orang yang punya niat gitu ya, punya tekad besar gitu, sehingga bisa menumbuhkan lah gitu kan, menumbuhkan rasa bahwa sekolah itu penting, pendidikan itu penting gitu. Jadi dan akhirnya sekarang keluarga sudah berusaha gitu ya untuk menganggap juga bahwa pendidikan itu penting gitu ya Bang. Iya, bisa jadi contoh di keluarga, di keluarga kakek kalau udah ketemu tuh bukan pujian sih, lebih kepada kayak itu kata kakak tante tuh ikutin Bang Putra, terus Bang Putra nih nasihatin adikmu, biasa kayak gitu sih. Lebih kalau ketemu sama keluarga tuh lebih kayak keluarga tuh sopan, jadi kayak lebih pembawaannya lebih nyaman gitu di keluarga gitu. Mungkin lebih dipandang kali ya, tapi dipandang bukan berarti kita dipandang orang hebat, enggak. Dipandang bahwa kita orangnya bisa berhasil di antara keluarga gitu. Oke, nah bicara tadi jauh gitu ya dari perjalanan Bang Putra juga. Sebenarnya waktu kecil gitu, bukan waktu kecil, maksudnya remaja dewasa gitu. Sebenarnya cita-cita Bang Put ini jadi apa sih sebenarnya? Waduh, mungkin ada nggak? Cita-cita aku punya cita-cita waktu SMA. Aku pengen jadi pramugara waktu itu. Pramugara. Oke. Ya, tapi nggak kesampaian karena sadar ya bahwa orang tua juga nggak mampu. Nah, tapi waktu itu aku SMK, aku jurusannya perhotelan, jurusan pariwisata. Oke, itu SMA di mana Bang? Aku SMK di Sanggau. Oh Sanggau, memang nomaden gitu ya? Ya, betul, di seputaran situ aja. Dan sampai keluarga bingung, kok ada sih orang yang kayak kamu, orang biasa kuliah SMK kan akuntansi, penjualan, kan? Kalau aku tuh tiba-tiba ngambil pariwisata. Oke. Ya karena aku suka sama hal wisata, budaya, suka ngomong juga, jadi pengen mengembangin ke itu. Dan sempat juga kuliahnya dulu pengen banget kuliahnya di Jogja, ambil pariwisata dan pengen kuliahnya di selesainya jadi pramugara. Tapi itu kan walaupun cita-cita nggak kesampaian, tapi kan bukan mematahkan semangat kita. Iya betul. Berarti pengen pramugara waktu itu. Dari dulu memang jadi pengen. Makanya kalau suka terobsesi kalau udah naik pesawat, suka aja lihat pramugari, pintar bicara, menjelaskan gitu. Lebih suka. Enak dilihatnya gitu ya. Gitu. Oke, berarti memang justru bisa dibilang unik ya sebenarnya. Kalau kayak anak-anak kecil pada biasanya kan guru, dokter gitu ya. Ini udah kepikiran untuk jadi pramugara loh teman-teman. Kayak berarti memang keinginannya besar ya. Keinginannya terus dari komunikasinya juga gitu udah muncul dari dulu gitu. Public speakingnya gitu ya. Tapi aku dulu nggak pede orangnya. Oh ya. Sangat nggak pede, apalagi bicara depan umum gitu kan. Tapi waktu sekolah guru, mungkin kayak guru lihat aku tuh kalau ngerjain ada mata pelajaran apa yang bacain sesuatu atau puisi atau bahasa Indonesia, pasti selalu udah tuh Bang Putra aja yang maju, soalnya suaranya enak. Aku tuh kayak dari mana ya? Aku suka terobsesi untuk bicara depan kaca. Selalu tuh untuk latih public speaking kan penting itu, ngomong depan kaca, seolah menjadi MC. Aku suka seolah-olah dulu, berandai-andai orangnya gitu. Tapi ternyata menjadi pengalaman pribadi buat diri aku sendiri. Ternyata bisa ya gitu. Iya, betul. Nah, maksudnya kepake gitu. Kepake, iya. Memang kalau bisa dibilang kita kalau ngomong kayak gitu dibilang orang gila gitu. Tapi memang justru kalau kita melatih public speaking seperti itu. Karena kalau kita terjun langsung baru kita belajar telat gitu. Dan kita dinilai orang buruk nggak akan kepake lagi gitu kan. Jadi memang sebenarnya public speaking itu penting ya Bang ya sekarang. Sangat penting. Itu modal utama dalam kita berbicara sama orang. Public speaking sama satu lagi yang paling penting nomor satu. Etika. Betul. Etika nomor satu. Setinggi apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, sependidikan apa orang itu, kalau dia nggak punya etika, dia minus. Menurut aku di minus ya. Etika nomor satu kan etika nggak dijual. Etika itu lahir dari diri kita sendiri latih etika kita. Betul. Gitu. Jadi memang penting banget, penting nomor satu sih sebenarnya gitu ya Bang ya. Apalagi kita orang Bang Put gitu ya, orang yang banyak dikenal orang, banyak ketemu orang gitu ya. Jadi memang itu merupakan landasan gitulah kali ya untuk bisa juga menambah relasi dengan orang-orang banyak. Betul, berpengaruh soalnya. Dan pernah ngalamin, ternyata benar gitu. Oke, nah bicara tentang konten Bang Put itu, sebenarnya apa sih yang menarik gitu, yang berbeda konten Bang Put nih dari para konten kreator yang lain gitu?
Yang berbeda dari konten aku tuh apa ya? Aku mengerjakan semua konten. Jadi aku nggak fokus ke satu konten, tapi aku mengerjakan semua konten gitu. Jadi kayak tari, daily activity, segi editing, semuanya aku ambil gitu. Kalau dulu aku basically-nya kalau di TikTok aku edukasi budaya di sana. Nah, sempat beberapa mengedukasi orang. Kalau tentang budaya waktu itu aku sempat viral dan sempat diundang di salah satu di Pesona Indonesia dari ngajak waktu itu dari Jakarta untuk jadi tour guide-nya mereka. Itu senang sekali karena salah satu video aku di viral di TikTok menceritakan tentang budaya Dayak. Biasa kan mindset Dayak kan cuma satu, ternyata Dayak tuh ribuan. Banyak. Nah, jadi aku harus menceritakan setiap persuku. Hari ini aku akan membahas 5 suku Dayak ini. Jadi 5 ini garis besarnya gitu. Terus beda lagi. Terus besoknya aku bikin gerak tari Melayu. Dasar gitu ya. Melayu apa, dari Sambas apa, Jepen Sambas, Tanda Sambas, nanti ke Ketapang apa, ke Sintang. Setiap suku Melayu tuh punya gerakan beda-beda. Maka tadi itu selain mengedukasi tentang budaya, aku juga mengedukasi melalui gerak tari gitu. Nah, itu buat orang dari berbagai macam channel itu kayak suka lihat gitu. Nah, kemarin sempat kerja sama dengan mereka jadikan mereka tour guide dan sadar lagi ternyata konten itu apa saja bisa dikerjakan. Iya, apa aja, gitu. betul. Banyak kontennya. Jadi sebenarnya semua konten Bang Put ini bisa menghasilkan ya gitu. Bisa bermanfaat gitu ya buat orang lain dan juga banyak juga orang-orang yang tertarik lah gitu ya sama Bang Put sendiri. Oke. Nah, bicara tentang bagaimana kita mengembangkan sebuah konten bagi Bang Put sendiri, sebenarnya susah nggak sih untuk mengembangkan sebuah konten gitu ya, khususnya apalagi kita yang berada di daerah gitu ya, di daerah Kalimantan ini kan bisa dibilang ya tadi kayak mustahil lah untuk terkenal gitu. Sebenarnya bagaimana sih Bang cara mengembangkannya? Pengembangan konten mungkin orang bilang bahwa di kota itu banyak spot ya dapat ide. Tapi di sini aku mematahkan itu bahwa kita anak daerah itu banyak spot loh. Bisa banyak kita ekspor. Kamu mau pergi ke belakang, hari ini aku mau bikin tanam ubi, lihat aja proses penanamannya. Bikin konten itu aja konsisten, orang seneng. Betul. Temanku bikin konten, bikin tanam sayur di belakang rumah, sekarang udah jadi tiktokers. Iya, aku tahu. Padahal itu. rumahnya di Tayan, di Simpang itu. Dan dia bayangin, dia bikin sinyal penangkap itu dia beli hanya untuk bisa ngupload foto, ngupload video konten dia. Dia kan kekurangan sinyal kan, dia upload bikin tiang listrik tiang penangkap kamera sinyal hanya untuk bikin konten. Bayangin, dia bikin konten di belakang rumah nanam sayur setiap hari panen, FYP videonya tiap hari ditunggu orang, lucu. Bisa kontrak beberapa brand. Bayangin orang kampung bisa kirim produk. Biasanya orang kirim produk tuh dia harus pergi ke Tayan dulu dari motor 1 jam dari kampung dia. Usahanya gitu ya? Luar biasa. Dan tadi aku bilang bahwa potensi yang ada di sekitar kita tuh banyak banget. Di sekitar kita apapun bisa dijadikan konten, apapun itu. Bahkan jalan aja naik motor bisa dijadikan konten gitu. Itu balik lagi ke kita. Gimana cara kita mengemasnya, bagaimana cara kita menyajikannya, ide-ide konten itu harus menarik seperti itu. Jadi jangan patah semangat ya buat konten kreator, apapun di sekitar kamu bisa diceritain apapun itu gitu. Oke, nah jadi memang tidak ada keterbatasan ya sebenarnya terkait apa sih yang mau kita angkat, apa sih yang mau kita bahas gitu. Nah, bicara tentang konten kreator, menurut Bang Put gitu ya, apakah menjadi seorang konten kreator ini bisa dijadikan sebagai peluang lapangan pekerjaan? Oke, peluang dan lapangan pekerjaan. Ya, saya duduk di sini bisa jadi peluang dan bisa kenal sama mereka semua, teman-teman, teman Nindi sama tim lain juga peluang buat aku ya. Dan itu bisa dijadikan mata pencarian. Dan aku bisa bertahan sekarang dan bisa pergi kemana-mana, nyenangin orang tua, itu semua hasil dari konten. Jadi ya bisa dibilang bahwa dengan hasil konten kreator konsisten dan semua dikerjakan dengan baik bisa menghasilkan uang jajan gitu. Iya. Oke, nah sebenarnya nih ada satu nih pertanyaan yang pengen gitu aku tanyain. Karena aku sering lihat Bang Put ini keliling-keliling gitu ya, keliling-keliling bukan hanya di Kalimantan aja tapi ke luar pulau. Nah itu sebenarnya itu ngapain Bang? Apakah ada project gitu atau emang liburan-liburan aja gitu? Oke, itu sebenarnya di luar dari kerjaan itu aku yang pergi sendiri. Aku bikin konten di sana. Memang aku datang, memang pengen buat liburan juga ya. Tapi di saat liburan tuh aku selalu memanfaatkan semua kesempatan yang ada di sana. Jadi bikin konten, bikin video. Jadi bukan pure karena dipanggil atau diundang,
aku juga memang datang sana memang pengen bikin konten karena udah dasar dirinya pengen bikin konten kan. Kesempatan yaudah aku pergi ke sana aku bikin konten deh sekalian. Ternyata dari bikin konten itu tadi tuh ada tuh kayak brand-brand masuk. Nah, kayak kemarin ke Jakarta aku ya kayak kaget tiba-tiba Jakarta Fashion Week. Ya Jakarta Fashion Week tuh nggak semua orang bisa dapat. Kok tiba-tiba nge-DM-nya ke aku, ngajak kerjasama. Terus ada beberapa brand-brand besar Jakarta yang udah verified gitu kayak, loh kok bisa mampir ke aku dan ternyata engagement ya kalau sama insight itu berpengaruh ternyata mereka suka lihat konten-konten aku gitu. Ternyata di mana kita berada itu sebenarnya mempengaruhi insight itu kan. Nah itu yang buat senang. Nah itu tadi karena apa ya kan ngerjain konten tadi ternyata rezeki bisa datang dari mana aja. Berarti liburan sambil ngonten gitu ya? Liburan sambil konten. Kemarin sempatnya 2 minggu 1 bulan deh di sana. Lama karena juga ya? Lama. Dia kan 1 minggu doang kan. Akhirnya 1 bulan ya karena itu ada kerjasama yang kita tunggu kayak event-event tanggal segini. Jadi sayang banget sih kalau kapan lagi? Kapan lagi kan? Dan itu juga bisa dijadiin buat personal branding buat betul. diri sendiri. Gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir. Jangan terakhir dong lagi. Lagi. Nanti kita buka season 2. Part 2 gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Mungkin teman-teman penasaran, berapa sih Bang penghasilan dari seorang konten kreator itu? Kira-kiranya aja gitu, kisarannya aja. Mana tahu teman-teman jadi wah, termotivasi nih gitu. Ingin menjadi seorang konten kreator juga. Oke, ini hitungnya per minggu atau per bulan atau gimana? Boleh deh, per bulan atau per minggu. Oke, aku dulu sempat cek rekening koran. Wah. Cek rekening koran kan, karena tuh banyak banget. Karena kan apa-apa, aku sampai sekarang udah misahin rekening. Mana rekening buat transaksi everyday, transaksi buat setiap hari bekerja sama transaksi buat tabungan. Jadi ketika dapat tabung. Saya selalu nyisikan beberapa persen dari uang yang hasil kerja itu untuk nabung. Satu lagi selain buat nabung juga buat menikah. Enggak buat sedekah. Jadi buat sedekah bahwa aku sadar bahwa konten aku dibayar bukan karena aku kuat, bukan karena aku hebat, tapi karena kemampuan ya pastinya. Bahwa sedikit rezeki aku itu bukan rezekinya aku, tapi rezeki bagian orang lain juga. Sekitar 20% dari hasil kerjanya aku sisihkan buat orang-orang yang nggak mampu, biasa aku beli jajan buat orang-orang sekitar gitu kan. Jadi kalau dibilang penghasilan, berapa ya? Berapa ya? Teman-teman penasaran kan pasti gitu. Sebulan atau seminggu nih sebulannya? Boleh deh per minggu deh. Per minggu dulu. Per minggu bisa di atas 5 juta. Wah, per minggu. Di atas. Berarti kalau 1 bulan? 1 bulan ya kita hitung aja. Wah, luar biasa. Banyak banget ya rupanya gitu. Dan memang pantesan aja Bang Put ini bilang seorang konten kreator itu bisa jadikan lapangan pekerjaan. Karena memang wah gitu ya besar. Lumayan gitu ya untuk apalagi untuk ukuran kita yang saat ini bergerak di sosial media banyak sebenarnya konten kreator itu dan diantaranya kita masih bisa mendapatkan sebesar itu gitu ya yang kita hasilkan dari seorang konten kreator. Wah luar biasa sih. Lumayan kalau buat jajan ya. Iya lumayan gitu. Untuk nabung cukup lah ya. Cukup lah buat masa depan. Oh iya. Intinya gini di balik pikiran orang, konten kreator banyak uang. Ada satu sisi yang buat beban buat konten kreator adalah sebuah tanggung jawab. Jawab itu dimana kita sudah berkontrak kerja sama brand-brand, namun kita nggak kerjakan dengan baik, itu jadi bisa menjadi sebuah masalah. Betul. Karena konten kreator itu kan apalagi dia sudah bekerja sama dengan kontrak hitam di atas putih tanda tangan itu juga ada ya, karena konten kreator juga bisa bekerja sama dengan orang, dia akan ada sistem kontrak, ada pekerjaan yang harus deadline yang dikerjakan. Itu sebenarnya buat konten kreator tuh mumet ya, karena pertama kita harus kerja deadline, habis ini ngedit, habis ini voice over, habis bikin ide, itu capek sebenarnya. Tapi itu ibarat dari sisi orang lihat senang, tapi tanggung jawab konten kreator tuh besar sekali. Besar banget gitu. Ide udah pasti, belum lagi mood. Kalau udah nggak mood tuh, udah nggak bisa nyentuh apapun itu. Betul. Udah mending rebah, matikan HP tidur. Karena konten kreator pasti selalu berurusan dengan mood. Iya, karena untuk membangun juga komunikasi kita kepada penonton gitu kan. Ngaruh dia soalnya kan. Iya. Oke, nah mungkin nih kasih Bang. Apa tuh? Pesan-pesan gitu ya, pesan-pesan nih untuk para teman-teman IKN TV yang lagi nonton. Sebenarnya seperti apa sih untuk kita menjadi seorang konten kreator itu yang pingin membangun, mungkin yang baru membangun channelnya kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin gitu? Boleh mungkin Bang kasih pesan-pesan. Oke, buat anak muda ya pesan aku, kita dituntut menjadi jiwa muda, berarti sudah siap untuk berjiwa kreatif. Anak muda itu harus kreatif ya, karena
pola pikir anak muda itu wawasannya luas. Jadi sayang banget kalau kita hanya buat tidur dan rebahan saja. Namun coba rebahan dan tidur tapi main HP sambil scroll-scroll, jadikan itu motivasi. Dan aku juga masih kok scroll-scroll dari video satu, oh dibikin video kayak gini, oh aku harus bikin video kayak gini. Jadi tuh lihat dikembangkan lagi videonya gitu. Jadi pesan buat teman-teman tetap semangat sebagai yang mau jadi konten kreator, tapi tetap konsisten ya. Cari ide apapun ada di sekitar kamu ya, tetap bisa dijadikan sebuah ide. Kalau kamu bukan tipikal orang penghafal, catat di buku, jadikan semua segala sesuatu itu buat pembelajaran kita biar bisa jadi lebih bisa mengembangkan diri kita, karena kesempatan itu tidak hanya ada untuk anak kota, anak kampung juga bisa menjadi sebuah kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi pandangan sebuah kemajuan itu tidak bisa dari anak kota dan anak kampung, tapi di mana cara kita mengemas diri kita, membawakan diri kita menjadi lebih baik gitu, jadi bisa mengembangkan diri kita gitu. Oke, wah luar biasa nih ya teman-teman IKN TV gitu ya. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita yang seru banget ini gitu ya, bisa menambah wawasan teman-teman dan jadi termotivasi gitu ya untuk menjadi seorang konten kreator gitu. Dan kita tidak perlu berkecil hati gitu ya, mau kita dari putra daerah, mau kita dari kampung kayak gitu. Itu tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menjadi seperti orang-orang yang sudah besar di luar sana gitu. Jadi seperti tadi perjalanan Bang Put gitu ya, dari memang jauh banget gitu ya, dari putra daerah bisa sampai masuk TV gitu ya, bisa sampai ketemu juga sama artis-artis yang ya kita biasanya cuma bisa lihat, oh ini cuma biasa kita lihat di TV, dan akhirnya bisa ketemu gitu. Nah teman-teman tetap semangat gitu ya, jangan lupa untuk selalu nonton podcast IKN TV, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar informasi dan wawasannya juga bisa menambah ilmu untuk teman-teman semua. Aku Nindiani dan juga Bang Putra. Pamit undur diri, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.